Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Sarwo di channel Dr. Sarwo. Oke, hari ini kita akan membahas ya yang lagi tren saat ini, yaitu yang lagi harus kita edukasikan ke orang-orang hari ini, ke masyarakat kita hari ini, yaitu apa? Social distancing dan stay at home. Ya, jaga jarak sosial atau jaga jarak dengan orang lain dan berdiam di rumah. Gitu kita akan bahas. Oke, sebelumnya kita lihat dulu data terakhir yang kita akses hari ini tadi di situs resmi covid19.go.id ya, tentang infeksinya. Sudah berapa yang positif? Ternyata sudah 369 yang positif ya, 300-an positif. 30-an sudah meninggal dunia. Yang lainnya masih dalam perawatan. Itu yang dideteksi. Artinya apa? Ada yang tidak terdeteksi yang sedang berkeliaran di luar sana. Kita nggak tahu soalnya siapa yang positif, siapa yang kontak dengan siapa. Yang kita tahu sekarang ini lokasinya, daerah yang rawan mana, daerah yang terjangkit mana. Itu yang kita hati-hati. Jadi buat kamu orang-orang yang mungkin di daerah yang terjangkit, maka hati-hatinya harus waspada, lebih waspada lagi. Yang belum masuk ke daerah terjangkit tetap harus waspada, hati-hati. Karena kita ini saling berhubungan ya, makhluk sosial ya. Manusia itu makhluk sosial, apalagi orang Indonesia, apalagi orang Jawa, isinya pekewuh gitu ya. Penting sekali kita menjaga social distancing ini. Mengapa? Ya gitu. Coba lihat video ini atau gambar ini ya, dilihat dulu. Nah, ini gambar korek ya, gambar korek, video korek. Kita lihat korek ini kalau ya ada yang nyala, kita harus satu kita ambil, maka tidak akan menyebar apinya. Seperti itu gambaran sederhananya ya. Seperti itu gambaran sederhananya. Jadi yang perlu kita lakukan saat ini ya, itu kita ikuti arahan dari pemerintah, kita ikuti arahan dari petugas kesehatan, social distancing, jaga jarak, hindari kerumunan, hindari keramaian, hindari kumpul-kumpul yang nggak penting ya, hindari pergi keluar rumah jika tidak penting ya. Kalau keluar untuk nyari makan bolehlah, terpaksa ya, terus nyari bahan pokok boleh, ke pasar boleh. Orang-orang di pasar yuk terpaksa harus bekerja, tapi tetap harus ekstra hati-hati, rajin cuci tangan ya. Kalau misalnya berkerumun ya usahakan pakai masker, usahakan. Kalau kan masker susah, apapun yang bisa untuk menutup, setidaknya itu untuk menjaga. Lebih baik sedikit alat pelindung diri daripada tidak ada sama sekali. Itu yang harus kita lakukan, social distancing. Sekarang ini masih banyak orang yang ngeyel social distancing apa, jual lebay dan sebagainya. Kemarin tuh saya dapat pasien seperti itu ya. Banyak yang ngeyel, di internet pun banyak yang ngeyel ya, masih ngeyel social distancing, alah lebay dan sebagainya. Tapi ini yang akan membuat kita menyesal kalau tidak segera melaksanakan social distancing dan stay at home. Kita harus berdiam diri di rumah, masyarakat yang sehat berdiam diri di rumah. Pemerintah daerah sudah bagus sekali meliburkan anak sekolah, himbauan yang bekerja harus bekerja di rumah kalau bisa. Kalau tidak bisa ya terpaksa ya. Kalau total lockdown memang akan agak susah, konsekuensinya berat, persiapannya harus matang, dan saya yakin pemerintah sedang menyiapkan opsi-opsi terburuknya, kan gitu. Yang perlu kita lakukan sekarang ini tetap stay at home, berdiamlah di rumah. Biar apa? Tidak menyebar lagi. Tahu nggak? Sekarang rumah sakit rujukan itu bagaimana? Kamu lihat rumah sakit rujukan di daerahmu. Rumah sakit berapa? Di sana ruang isolasi berapa? Ya, berapa yang bisa dirawat di sana? Kamu lihat itu. Ya. Ternyata saat ini sudah mulai penuh loh, Bro. Ya, aku lihat tadi di berita ya, di Detik apa ya. Orang sudah PDP disarankan untuk di rumah, itu terpaksa kemungkinan ya, nggak memenuhi kriteria lagi ya. Cobalah sekarang ya, buat teman-teman semua yang belum sadar, semoga sadar. Yang sudah sadar mau dikasih tahu, ayo dikasih tahu, semuanya kasih tahu. Diam di rumah, hindari kerumunan, jangan bikin acara-acara dulu ya, jangan bikin acara-acara dulu. Kalau nggak penting-penting banget jangan pergi.
apalagi pergi ke klinik, pergi ke rumah sakit, jenguk itu sudah nggak boleh ya. Di semua rumah sakit menjenguk pasien, besuk pasien sudah nggak boleh. Itu harus hati-hati. Semua rumah sakit, banyak kan rumah sakit sekarang fokusnya di corona ini ya. Kalau kamu masih sakit-sakit ringan, datang ke dokter terdekatmu aja. Nggak usah ke rumah sakit atau ke klinik yang ramai gitu ya, harus hati-hati. Karena keramaian itu kita lihat ya, kita nggak tahu siapa yang kena di situ ya. Jadi harus hati-hati, kalau berkerumun tuh harus hati-hati, jaga jarak. Apalagi di rumah sakit atau klinik ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya obat-obatan rutin, coba cari ganti dokter-dokter keluargamu terdekat. Cari ganti dulu untuk sementara waktu ya. Kemudian kalau nggak bisa ya terpaksa kontrol. Kalau nggak bisa, kalau bisa 2 bulan gitu obatnya, ya cobalah nego sama dokternya. Dokternya juga terbatas ya, karena memang terbatas aturan dari pihak-pihak terkait seperti itu. Jadi kembali lagi ke social distancing lagi, bro, sis, bapak, ibu, mbak, mas, tante, ya, rumah sakit sudah mulai kewalahan. Ya, rumah sakit sudah mulai kewalahan. Ada alat pelindung diri pun susah itu rumah sakit ya. Nyarinya susah, masker ada susah, apalagi alat yang bentuk astronot itu, namanya pakaian hazmat ya. Jadi itu sudah mulai susah loh bro, itu tuh mahal loh, itu larang banget loh itu. Jadi sekali pakai itu harus 8 jam, nggak boleh ngapa-ngapain, dia harus pakai terus. Itu masa ya, sekarang udah berat, kalau tambah banyak lagi alat yang dibutuhkan, semakin banyak lagi, repot ya. Tak kasih gambaran seperti itu ya. Social distancing ini, stay at home ini, jaga jarak dan diam di rumah ini tujuannya untuk mengurangi potensi penyebaran ya, kurangi potensi penyebaran. Ini penyebarannya cepat bro gitu ya, kita penyebarannya bisa lewat droplet juice gitu ya, karena social distancing ini jaraknya ya, jaraknya 2 meter yang efektif ya. Ya terpaksa nih 1 meter ya enggak apa-apa, ini jarak ini harus dijaga cret gitu ya. Dan droplet ini bisa bertahan di permukaan, pada permukaan tertentu bisa sampai 9 hari ya. Makanya kita harus rajin cuci tangan, dari mana-mana cuci tangan, pergi dari luar cuci tangan, mau masuk rumah cuci tangan, sama aja ya. Terus kemudian mau makan cuci tangan, semua rajin aja cuci tangan pakai air mengalir dan sabun. Itu udah cukup, nggak usah pakai bingung-bingung pakai hand sanitizer, beli hand sanitizer sendiri, atau bikin tuh lihat tutorial di YouTube bikin hand sanitizer ini, nggak usah ya. Itu ya, pakai cuci tangan aja. Seperti itu, bisa bertahan sampai 9 hari. Ya, ini yang harus kamu perhatikan. Dan konon ini, dan WHO terakhir beritanya dan sudah diteliti, penularannya bisa lewat airborne, lewat udara, dia bisa bertahan 3 jam ya. Info terakhir 3 jam di udara, dan ini mungkin masih dalam penelitian ya, tapi setidaknya kita harus hati-hati. Kita nggak tahu siapa yang positif, kita nggak tahu siapa kontak siapa, bahkan yang positif ini bisa tidak menunjukkan gejala. Ada 2% dari penelitian di Wuhan sana ya, tidak bergejala tapi positif, tapi bisa menularkan. Itu loh bro, kita kurangi gerak dulu, ayo sama-sama, jangan keluar, jangan kumpul-kumpul, jangan pergi gitu ya. Kemarin juga kita sedih ya, maksudnya memang sudah MUI sudah keluarkan ya, sudah keluarkan fatwa untuk beribadah di rumah. Ini terpaksa ya, kita sedih sekali ya. Mungkin di antara kalian ya baru sekali itu meninggalkan sholat Jumat di masjid ya, tapi inilah yang terbaik gitu ya saat ini gitu ya bro. Jadi tolonglah ya, semuanya sadar diri, kita harus segera menghentikan wabah ini. Mulai dari mana? Dari dirimu sendiri. Ikuti pemerintah, ikuti kata ahli medis ya. Jangan berasumsi sendiri, alah ini kan virus gak terlihat. Astagfirullah ya, kamu nggak lihat jurnal, kamu nggak lihat artikel ilmiah, tapi kamu bilang ini suatu yang kecil, tidak perlu dikhawatirkan. Ini aduh sedih ya rasanya ya, sedih nah gitu. Jadi ayo semuanya kita bahu-membahu untuk kebaikan bersama. Jaga jarakmu, tetap di rumah. Semoga kita sehat semua dan bisa menghadapi wabah ini dengan baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.